Hai guys, ketemu lagi sama aku Vegi Zeli cetak gol harian. Hari ini berita terbaru nih guys, dari UEFA berencana untuk memainkan Liga Champions di luar Eropa. Sementara itu MU dikabarkan mengalami keracunan massal. Simak selengkapnya di cetak gol harian berikut. Berita pertama, Graham Potter dikabarkan sudah merestui Christoph Freund untuk menjadi direktur olahraga baru Chelsea. Bicara soal Potter nih guys, ada Brighton sudah menemukan penggantinya dengan merekrut Roberto De Zerbi. Christoph Freund jadi kandidat terkuat direktur olahraga baru Chelsea. Skuad The Blues disebut telah mencapai kesepakatan dengan direktur olahraga RB Salzburg tersebut. Selain itu, 90 Minutes mengabarkan kalau Freund sudah mendapat restu dari sang pelatih yakni Graham Potter. Direktur olahraga baru nantinya akan membantu proses transfer pemain. Freund dianggap menjadi sosok berpengalaman dalam mencari potensi pemain. Pemain yang pernah dihasilkan yakni mulai dari Erling Haaland, Sadio Mane sampai Takumi Minamino. Brighton resmi menunjuk Roberto De Zerbi sebagai pelatih terbaru pengganti Graham Potter. Pelatih asal Italia ini diikat kontrak jangka panjang yakni sampai tahun 2026. Roberto De Zerbi sendiri dikenal dengan sosok pelatih yang berpengalaman. Tercatat De Zerbi pernah mengarsiteki sejumlah klub ternama Italia seperti Palermo, Benevento sampai Sassuolo. Gak cuma itu, pelatih berusia 43 tahun ini pernah membawa Shakhtar Donetsk menjuarai Liga Ukraina di tahun 2021. Kabarnya dia akan menjalani debut pertamanya di laga kontra Liverpool. Ethan Nwaneri berhasil melampaui rekor Harvey Elliott sebagai pemain termuda di Premier League. Kita jauh ke Spanyol guys, ada Valencia yang resmi memperpanjang kontrak kiper mereka yakni Giorgio Mamardashvili. Ethan Nwaneri mencatatkan rekor baru di laga Arsenal kontra Brentford kemarin. Nwaneri menjadi pemain termuda yang menjalani debut di Premier League pada usia 15 tahun. Pemain asal Inggris ini mampu mengalahkan Harvey Elliott yang sebelumnya mencatatkan debut di usia 16 tahun. Mikel Arteta selaku sang pelatih turut senang dengan rekor baru Nwaneri. Dia menyebut kalau Nwaneri punya kualitas yang sudah terlihat saat membela akademi. Di sisi lain, Nwaneri dipanggil ke skuad utama sebagai antisipasi beberapa gelandang yang alami cedera. Rodrigo diplot menjadi pengganti Karim Benzema yang kini mengalami cedera. Gak disangka Rodrigo mampu membuktikan kualitasnya dengan tampil apik di setiap pertandingan. Terbaru, pemain asal Brasil ini mencetak 1 gol di laga kontra Atletico Madrid kemarin. Kini Rodrigo tercatat sudah mengemas 3 gol dan 2 assist di La Liga musim ini. Banyak yang mengatakan kalau Rodrigo sukses menggantikan peran Benzema. Namun dia menyebut dirinya belum selevel dan akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk El Real. Valencia resmi memperpanjang kontrak penjaga gawang mereka yakni Giorgio Mamardashvili. Kiper asal Georgia ini sepakat menandatangani kontrak sampai tahun 2027. Georgia sendiri mengalahkan Jasper Cillessen sebagai penjaga gawang utama. Kini mantan kiper Barcelona tersebut bergabung ke klub asal Belanda yakni NFC Nijmegen. Sejak didatangkan pada bulan Januari, Georgia menjadi kiper andalan Valencia. Buktinya dia sudah memainkan 6 pertandingan La Liga dan sukses mencatatkan 2 clean sheet. Liverpool dikabarkan membidik gelandang muda Flamengo yakni Joao Gomez. Anak asuh Jurgen Klopp ini memang sedang membutuhkan gelandang baru. Sebab sejumlah gelandang skuad The Reds banyak yang absen karena mengalami cedera. Mengetahui dirinya diincar Liverpool, Joao Gomez mengaku kegirangan. Dalam wawancaranya bersama ESPN, dia mengaku tertarik untuk merapat ke Anfield. Menurut Gomez, bergabung ke Liverpool adalah merupakan sebuah impian terbesarnya. UEFA mempertimbangkan untuk memainkan Liga Champions di luar Eropa. Sedangkan Thomas Tuchel nih yang baru dipecat Chelsea menjadi kandidat pelatih Bayern Munchen. UEFA mempertimbangkan untuk memainkan laga Liga Champions di luar Eropa. Saat itu para petinggi telah mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Klub Eropa atau ECA. Dalam pertemuan yang diadakan di Kroasia itu, mereka membahas serius terkait rencana tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pendapatan sejumlah klub Liga Champions. Kabarnya negara yang akan menjadi destinasi adalah Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara di Timur Tengah. Sebagai informasi, Liga Champions merupakan kompetisi dengan nilai ekonomi yang terbesar. UEFA sebagai regulator pihak pertama yang menerima pemasukan dari hak siar dan copyright yang menyumbang 97% pendapatan, selanjutnya akan disalurkan ke klub kontestan. Media Vietnam yakni Tau 247 kembali menyindir Sinteyong. Sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan ini berhasil membawa timnas Indonesia U20 ke Piala Asia di Uzbekistan. Setelah mengalahkan Vietnam, Sinteyong mengaku bangga dengan anak asuhnya. Media The Tau 247 justru menyindir komentar Sinteyong tersebut. Mereka menuliskan kalau mantan pelatih timnas Korea Selatan ini baru bisa menang atas Vietnam setelah bertahun-tahun.
Media tersebut pun memang sering menyindir pencapaian timnas. Wayne Rooney banyak menuai pujian usai bersikap tegas terhadap pemainnya yang melakukan rasis. Hal ini terjadi saat pertandingan yang mempertemukan DC United dan Inter Miami. Saat itu pemain DC United yakni Taxi Fontes melontarkan kata-kata rasis kepada pemain bertahan Inter Miami yakni Damian Lowe. Mengetahui kejadian itu, Rooney pun langsung menariknya keluar dan digantikan oleh Miguel Berry. Rooney sendiri baru mengetahui kejadian itu dari pelatih Inter Miami yakni Phil Neville. Performa Bayern Munchen sedang menurun dalam beberapa hari terakhir. Di ajang Bundesliga mereka belum meraih kemenangan sejak laga pekan keempat bulan Agustus kemarin. Terbaru skuad di Rotten juga dikalahkan FC Augsburg dengan skor tipis 0-1. Hasilnya posisi Julian Nagelsmann sebagai pelatih pun mulai dipertanyakan dan kini terancam. Banyak media menyebut kalau Thomas Tuchel menjadi kandidat terkuat pengganti Nagelsmann. Salah satunya alasannya karena Tuchel dihormati oleh para petinggi Bayern Munchen. Calvin Phillips berpotensi gagal membela timnas Inggris di Piala Dunia Qatar mendatang. Alasannya karena gelandang Manchester City ini mengalami cedera punggung yang cukup serius. Cedera itu didapat saat Phillips menjalani sesi latihan Manchester City di pekan lalu. Dia bahkan absen memperkuat The Citizen saat menghadapi Wolverhampton beberapa hari yang lalu. Dilansir dari Sky Sports, Calvin Phillips dikabarkan akan menjalani operasi untuk menyembuhkan cederanya tersebut. Kabarnya masa pemulihan cedera itu memakan waktu yang cukup lama. Christian Romero menganggap Lisandro Martinez sudah selevel dengan Virgil van Dijk. Bertolak ke kabar Prancis, ada Kylian Mbappé nih yang menolak sesi foto dengan sejumlah sponsor timnas Prancis. Lisandro Martinez sempat diremehkan saat baru bergabung ke Manchester United. Dia dianggap gak bisa bersaing di Premier League karena punya tubuh yang sangat pendek. Namun bek asal Argentina itu mampu membuktikan kualitasnya dengan tampil apik. Dia pun menuai banyak pujian termasuk dari bek Tottenham Hotspur yakni Christian Romero. Romero menyebut Lisandro sudah selevel dengan Virgil van Dijk. Dia menilai Lisandro sebagai pemain terbaik karena cocok berduet dengan Raphael Varane di posisi bek tengah. Timnas Prancis akan melakukan pemotretan dengan 14 sponsor mereka pada hari ini. Namun Kylian Mbappé dilaporkan menolak untuk ikut serta dalam sesi pemotretan tersebut. Alasannya karena penyerang Paris Saint-Germain itu ingin menjaga image dirinya. Pasalnya dalam sesi foto itu terdapat banyak sponsor Prancis yang dianggapnya nggak sesuai. Termasuk dari salah satu brand makanan cepat saji. Kabarnya Mbappé akan mengambil keuntungan dari hasil sponsor tersebut dan akan disumbangkan ke lembaga amal. Masa depan Gerard Piqué di Barcelona masih belum menemui kejelasan. Walaupun mendapat pemotongan gaji, Piqué baru dimainkan sebanyak 2 pertandingan saja. Dia pun mengeluhkan dengan keputusan Xavi Hernandez yang jarang memainkannya. Namun Xavi menyebut kalau dirinya memang sengaja memberikan menit bermain yang sedikit. Sebab pelatih asal Spanyol ini akan lebih banyak memainkan para pemain muda. Selain itu performa Piqué juga dianggap sudah menurun karena sudah memasuki usia uzur. Next, Marco Reus yang sebelumnya mengalami cedera dikabarkan masih bisa bermain membela timnas Jerman di Piala Dunia nanti. Sementara MU nih mengincar Antoine Griezmann di musim dingin. Marco Reus terpaksa ditarik keluar pada laga kontra Schalke hari Minggu kemarin. Kabarnya pemain Borussia Dortmund ini mengalami cedera yang cukup parah. Menurut laporan, Reus berpotensi absen membela timnas Jerman di Piala Dunia Qatar mendatang. Akan tetapi Direktur Olahraga Dortmund yakni Sebastian Kehl mengatakan hal yang sebaliknya. Kehl menyebut kalau cedera Reus ini nggak terlalu parah. Selain itu, dia mengklaim kalau Reus bisa pulih lebih cepat dan bakal memperkuat timnas Jerman di Piala Dunia nanti. Juventus mengawali musim 2022-2023 dengan serangkaian hasil buruk. Dari 9 pertandingan yang dimainkan, Bianconeri cuma bisa memenangkan 2 laga di antaranya. Performa jeblok skuad nyonya tua ini membuat para fans geram dan meminta manajemen untuk memecat Massimiliano Allegri. Selain masih terikat kontrak jangka panjang, Bianconeri juga membayarkan kompensasi yang lumayan besar. Namun legenda Juventus yakni Pavel Nedved ingin Allegri segera angkat kaki. Manchester United dikabarkan mengincar penyerang asal Prancis yakni Antoine Griezmann. Kabarnya Setan Merah baru akan merekrut Griezmann pada musim dingin mendatang. Manchester United memang sudah lama tertarik dengan Griezmann, alasannya karena sang pelatih yakni Erik ten Hag sangat menyukai gaya permainan sang penyerang. Apalagi peluang Setan Merah merekrut Griezmann juga terbuka sangat lebar. Sebab Barcelona sendiri ingin melepas Griezmann yang kini dipinjamkan ke Atletico Madrid. Timnas Belgia merilis jersey baru yang akan digunakan pada Piala Dunia 2022. Masih seperti edisi-edisi sebelumnya, Belgia mempertahankan warna merah yang sudah jadi ciri khas mereka. Satu-satunya perubahan yang paling mencolok adalah motif api pada bagian kedua lengan. Grafis api berwarna merah dan orange tersebut juga tampil dengan motif digital.
Menariknya motif api itu juga terlihat pada bagian kaos kaki. Pada jersey baru ini terdapat sejumlah perubahan kecil termasuk logo timnas Belgia yang dibalut warna emas. Neymar sudah memainkan 100 pertandingan Ligue 1 bersama Paris Saint-Germain. Saat itu skuad Les Parisiens memenangkan pertandingan pekan ke-8 melawan Olympique Lyon. Pada laga itu Neymar juga turut berkontribusi dengan menyumbang assist untuk gol Lionel Messi. Selain itu Neymar juga mencatatkan statistik yang luar biasa. Dalam 100 pertandingan tersebut Neymar sudah mencetak 77 gol dan 44 assist. Neymar pun mengaku sangat bahagia dengan torehan yang luar biasa tersebut. Berita selanjutnya, UEFA merilis 40 nama kandidat Golden Boy nih, di mana terdapat nama pemain MU yakni Anthony Elanga. Bicara soal setan merah guys, kabarnya ada 12 pemainnya yang mengalami keracunan massal. UEFA merilis 40 nominasi Golden Boy 2022. Di antara daftar tersebut terdapat nama-nama beken seperti Karim Adeyemi, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, dan Anthony Elanga. Menurut laporan Sportkida, ada 5 kandidat terkuat yang akan memenangkan penghargaan tersebut. Mulai dari Benjamin Sesko, Jamal Musiala, Josko Gvardiol, Pedri, dan Jude Bellingham. Kelimanya dianggap tampil apik dan menjadi andalan di klubnya masing-masing. Sebagai contoh, ada Pedri dalam beberapa musim nyaris nggak pernah absen membela Barcelona. Manchester United baru saja terbang ke Moldova untuk menjalani pertandingan Liga Eropa melawan Sheriff Tiraspol. Pada laga tersebut, skuad Red Devil unggul dengan skor 0-2. Setelah tiba di Inggris, mereka justru mendapat kabar buruk. Kabarnya para pemain mengalami keracunan makanan. Hal ini ditandai saat mereka mendadak gak enak badan secara massal. Menurut laporan ada 12 pemain yang sakit dan berkemungkinan besar absen di sesi latihan. Sementara itu belum diketahui secara pasti apa penyebab sakit massal tersebut. Real Madrid menutup peluang untuk merekrut Kylian Mbappe di tahun 2024. Di kabar penutup pada sang rival Barcelona yang menjadikan Robert Lewandowski sebagai kapten selanjutnya. Kylian Mbappe hampir bergabung dengan Real Madrid pada musim panas lalu. Akan tetapi pemain berusia 23 tahun ini memilih memperpanjang kontrak barunya di PSG sampai tahun 2025. Walaupun sudah menandatangani kontrak jangka panjang, Mbappe masih berpeluang untuk hengkang dari PSG. Sebab penyerang Prancis ini punya klausul pelepasan di tahun 2024. Sayangnya Real Madrid yang sebelumnya ngebet justru menolak merekrut Mbappe. Kabarnya aliran ingin fokus membenahi skuadnya dengan mengincar pemain lain. Sejak musim lalu, ban kapten Barcelona dipercayakan kepada Sergio Busquets. Sementara itu posisi wakilnya diisi oleh Gerard Piqué, Sergio Roberto, dan Jordi Alba. Kabarnya posisi kapten dan wakil kapten tersebut bakal dirombak habis-habisan. Sebab Busquets, Piqué, Roberto, dan Alba bakal dilepas pada bursa transfer musim panas tahun depan. Jurnalis asal Spanyol yakni Javi Miguel menyebut Robert Lewandowski kandidat kapten baru Blaugrana. Selain itu, Lewandowski juga diwakili oleh Ter Stegen, Ronald Araujo, dan Pedri. AC Milan menjalani pertandingan pekan ke-7 Serie A melawan Napoli. Menjamu Napoli di hadapan publik San Siro, skuad rossoneri justru dikalahkan dengan skor tipis 1-2. Pelatih AC Milan yakni Stefano Pioli sudah memprediksi kalau laga itu akan berlangsung berat. Lucunya Pioli mengungkit kemenangan Napoli atas Liverpool di Liga Champions. Selain itu Pioli mengaku kalau anak asuhnya sudah bermain bagus namun justru kalah karena kurang beruntung. Sebagai informasi, ini adalah kekalahan pertama AC Milan di Serie A musim ini. Girl band asal Korea Selatan yakni Blackpink berterima kasih kepada Barcelona karena sudah menampilkan nama girl bandnya di pinggir lapangan. Girl group yang beranggotakan 4 orang ini sebelumnya baru saja merilis album kedua terbaru mereka di tanggal 16 September yang lalu. Promo album baru Blackpink ini gak terlepas dari peran Spotify. Seperti diketahui, aplikasi musik kenamaan ini sebelumnya menjadi sponsor terbaru Barcelona. Oke guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari Clivia Clarencia nih. Katanya alhamdulillah timnas Indonesia lolos Piala AFC. Ya guys, kongres buat timnas Indonesia yang udah lolos Piala AFC. Buat kalian jangan lupa dukung timnas Indonesia ya. Sampai jumpa.